Perkenalkan, nama saya Komang Yeni Septiani dengan NIM 2311041037. Perkenalkan, nama saya Nilo Yuli Agustini dengan NIM 2311041036. Di sini kami akan mempresentasikan materi kesadaran sosial beragama. Yang pertama, pengertian kesadaran beragama. Yang kedua, aspek-aspek kesadaran beragama. Yang ketiga, membangun kesadaran manusia sebagai makhluk sosial sesuai ajaran Hindu. Pengertian kesadaran beragama. Secara bahasa, kesadaran berasal dari kata dasar sadar yang mempunyai arti yakin, merasa, tahu, dan mengerti. Kesadaran berarti keadaan tahu. Arti kesadaran yang dimaksud di sini adalah keadaan tahu, ingat, dan merasa atas dirinya sendiri kepada keadaan yang sebenarnya. Dan sedangkan kata beragama berasal dari kata dasar agama. Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dan sebagainya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu, misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Sedangkan kata beragama berarti memeluk, menjalankan agama, beribadah taat kepada agama di sepanjang hidupnya. Saya akan menjelaskan aspek-aspek kesadaran beragama, yaitu aspek kesadaran terdiri dari 4 aspek, yaitu 1. Pemujaan atau pengalaman spiritual. Pemujaan adalah suatu ungkapan perasaan, sikap, dan hubungan. Menurut Malinowski, sebagaimana yang dikutip oleh Thomas F. Oden, bahwa perasaan, sikap, dan hubungan diungkapkan tidak memiliki tujuan selain dalam dirinya sendiri. Mereka merupakan tindakan yang mengungkapkan, sedangkan pengalaman spiritual mempunyai nilai misteri yang terkait dalam dirinya sehingga tidak dapat menalarkan secara penuh. Yang kedua, hubungan sosial. Teori fungsional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni transendensi pengalaman sehari-hari dalam lingkungan alam, dan manusia pun membutuhkan suatu yang mentransendensi pengalaman untuk kelestarian budaya. Ketiga, pengalaman dan pengetahuan. Menurut Robert W. Crabb, bahwa kebenaran harus ditemukan bukan hanya melalui argumen logis dan teoritis, tetapi melalui pengamatan atas pengalaman. Maka jalan lapang menuju kesadaran keagamaan adalah melalui pengalaman yang diungkapkan orang. Yang keempat, eksperimen. Eksperimen merupakan proses yang memiliki kemiripan dengan behaviorisme. Kemiripan terletak pada usaha untuk menggali arti melalui pengamatan atau observasi dan penguraian perilaku secara teliti. Dimensi keagamaan terdiri dari 5 dimensi, yaitu yang pertama dimensi ideologi, bagian dan keragaman yang berkaitan dengan apa yang harus dipercayai. Kepercayaan atau doktrin agama adalah dimensi yang paling dasar. Ada 3 kategori kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan yang menjadi dasar esensial suatu agama, yaitu kepercayaan adanya Tuhan dan utusan dalam agamanya. Kedua, kepercayaan yang berkaitan dengan tujuan ilahi dalam penciptaan manusia. Yang ketiga, kepercayaan yang berkaitan dengan cara terbaik untuk melaksanakan tujuan ilahi tersebut. Yang kedua, dimensi ritualistik. Dimensi ritualistik adalah dimensi keberagaman yang berkaitan dengan sejumlah perilaku. Yang dimaksud dengan perilaku di sini bukanlah perilaku umum yang dipengaruhi keimanan seseorang, melainkan mengacu pada perilaku-perilaku khusus yang ditetapkan oleh agama, seperti tata cara ibadah, pembaptisan, pengakuan dosa, berpuasa, atau menjalankan ritus-ritus khusus pada hari-hari yang suci. Selanjutnya, dimensi eksperensial.
Dimensi eksperensial berkaitan dengan perasaan keagamaan yang dialami oleh penganut agama atau dalam psikologi dapat dikatakan dengan religious experiences, yaitu dimensi intelektual. Setiap agama memiliki sejumlah informasi khusus yang harus diketahui oleh para pengikutnya. Sikap orang dalam menerima atau menilai ajaran agamanya berkaitan erat dengan pengetahuan alam yang dimiliki. Selanjutnya, dimensi konsekuensial. Dimensi konsekuensial menunjukkan akibat ajaran agama dalam perilaku umum yang tidak secara langsung dan secara khusus ditetapkan agama, seperti dalam dimensi ritualistik. Sini ada aspek-aspek kesadaran keagamaan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek afektif dan konatif, bahwa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan hanya terbatas pada kebutuhan biologis saja, namun manusia juga mempunyai keinginan dan kebutuhan yang bersifat, yaitu kebutuhan dan keinginan untuk mencintai dan dicintai Tuhan. Aspek kognitif. Aspek kognitif merupakan aspek yang juga menjadi sumber jiwa agama pada diri seseorang, yaitu melalui berpikir, manusia bertuhan karena menggunakan kemampuan berpikirnya. Sedangkan kehidupan beragama merupakan refleksi dan kemampuan berpikir manusia itu sendiri. Yang ketiga, aspek motorik. Aspek motorik dalam kesadaran beragama merupakan aspek yang berupa perilaku keagamaan yang dilakukan seseorang dalam beragama. Yang pertama, menelusuri urgensi ajaran Hindu dalam membangun kesadaran manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Misalnya saja hubungan sosialisasi antar tetangga. Dengan adanya interaksi sosial antar tetangga akan mempermudah kita dalam mengatasi masalah di sekitar yang membutuhkan bantuan dari manusia lain. Jadi itulah mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Ada beberapa faktor yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat. Yang pertama, adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan keturunan atau jenisnya. Yang kedua, adanya kenyataan bahwa manusia adalah serba tidak bisa atau sebagai makhluk lemah. Karena itu, ia selalu mendesak atau menarik kekuatan bersama yang terdapat dalam perserikatan dengan orang lain. Yang ketiga, karena terjadinya habit pada tiap-tiap diri manusia, manusia bermasyarakat karena ia telah biasa mendapat bantuan yang berfaedah yang diterimanya sejak kecil dari lingkungannya. Yang keempat, adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, nasib, keyakinan atau cita-cita, kebudayaan, dan lain-lain. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan pembangunan kesadaran manusia sebagai makhluk sosial sesuai ajaran Hindu. Tujuan hidup manusia menurut Weda adalah kebahagiaan yang di dalamnya terkandung makna kesejahteraan, ketertiban, keselamatan, dan kebebasan. Secara khusus, tujuan hidup ini dirumuskan sebagai catur purusa artha, yaitu dharma, artha, kama, dan yoga, moksa. Untuk mencapai tujuan ini, Weda menekankan pada upaya-upaya ritual karma kanda. Upanishad lebih menekankan pada pencapaian kebebasan individu, jivan mukti melalui jnana yoga, khususnya pengetahuan tentang Brahman dan Atman. Bhagavad Gita menjadikan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat atau loka samgraha yang dicapai melalui karma yoga sesuai ajaran sentralnya. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan mengartikan Loka Samgraha sebagai the maintenance of the world, stand for the unity of the world, the interconnectedness of society, yang artinya pemeliharaan dunia, berarti kesatuan dunia, dan kesaling terhubungan antar masyarakat. Supaya dunia tidak jatuh ke dalam penderitaan fisik dan degradasi moral, supaya kehidupan bersama menjadi pantas dan terhormat,
Etika agama seharusnya mengontrol perilaku sosial. Loka Samgraha secara umum berarti kesejahteraan bagi semua, universal well-being. Di dalam keputusan ini, Loka Samgraha atau kesejahteraan bagi semua lebih difokuskan kepada kesejahteraan bagi semua pemeluk Hindu. Pemeluk Hindu merupakan bagian dari masyarakat dunia. Tidak mungkin tercapai ketertiban dan kesejahteraan dunia bila salah satu bagiannya, dalam hal ini para pemeluk Hindu, tidak sejahtera. Sejahtera di sini dimaksudkan suatu keadaan di mana para pemeluk Hindu mencapai taraf hidup yang layak, bebas dari kemiskinan, material maupun spiritual. Loka Samgraha mengisyaratkan adanya kesadaran dan solidaritas sosial dari masing-masing pemeluk Hindu. Bahwa pencapaian masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang bebas dari kemiskinan, material maupun spiritual, memerlukan adanya kesetiakawanan, solidaritas, saling tolong-menolong, atau kesaling terhubungan dari seluruh pemeluk Hindu. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofis tentang ajaran Hindu dalam membangun kesadaran manusia sebagai makhluk sosial. Sejarah menyatakan bahwa pada zaman dahulu kala, di wilayah Nusantara Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan besar, seperti salah satu di antaranya adalah Kerajaan Majapahit, yaitu sebuah kerajaan penganut agama Hindu yang merupakan kerajaan terbesar yang bisa menyatukan seluruh wilayah sampai ke Madagaskar. Pada zaman itu sudah ada hubungan dagang dengan negara luar negeri, terutama dengan negeri Champa, yang saat ini negeri itu disebut negara Cina. Kerajaan ini bertempat di Jawa Timur yang pada zaman keemasannya dipimpin oleh seorang raja yang bernama Hayam Wuruk dengan patihnya bernama Gajah Mada. Pada zaman itu perkembangan budaya yang berlandaskan agama Hindu sangat pesat termasuk di daerah Bali, dan perkembangan terakhir menunjukkan bahwa para Arya dari Kerajaan Majapahit sebagian besar hijrah ke Bali, dan di daerah ini para Arya-Arya tersebut lebih memantapkan ajaran-ajaran agama Hindu sampai sekarang. Masyarakat Hindu dalam kehidupan sehari-harinya selalu berpedoman pada ajaran agama Hindu, warisan para leluhur Hindu, terutama dalam pelaksanaan upacara ritual, dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam, tetap berlandaskan ajaran-ajaran Hindu, dan dalam pelaksanaan upacara keagamaan berpatokan pada Panchayatnya. Panchayatnya sendiri secara etimologi adalah panca artinya 5 dan yadnya artinya upacara suci yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Dalam kaitannya dengan pembangunan kesadaran manusia sebagai makhluk sosial, ada dua hal di dalam agama Hindu yang secara historis, sosiologis, politik, dan filosofis merupakan landasan manusia dalam berperilaku sosial, yaitu ajaran tentang Panchayatnya. Adapun pelaksanaan Panchayatnya terdiri dari yang pertama Dewayatnya, yaitu upacara suci kehadapan para dewa-dewa. Yang kedua Bhutayatnya, yaitu upacara suci kehadapan unsur-unsur alam. Yang ketiga Manusyayatnya, yaitu upacara suci kepada manusia. Yang keempat Fitrayatnya, yaitu upacara suci bagi manusia yang telah meninggal. Dan yang kelima Resiyatnya, yaitu upacara suci kehadapan para orang suci umat. Sekian dari presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasada. Om Santi 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 Om.